sesuatu, mindset kita itu harus benar dulu. Kalau mindset kita, oke, aku yakin aku bisa, itu pasti akan jadi bisa. Betul. Tapi ketika kita, aduh, aku nanti gimana, ya mesti gimana. Iya, betul. Siaran bola, AI nggak seru ya? Iya, nggak seru. Ayo, gol. Datar. Harusnya kita bisa semangat ya Bu ya, kayak dengerinnya aja, lagi apa sih ini siarannya gitu ya. Tendangannya ini dari sini ke sini, gol. Iya. Nanti kalau ketemu akhirnya berantem ya, Bu. Iya. Kamu tadi nanya ke aku susah banget. Udah kan, kita cut aja, nggak usah temenan gitu lah ya. Sering terjadi kayaknya deh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Sobat Komunikasi. Kembali lagi dengan Medcast, Media Kreatif Podcast. Podcast ini merupakan podcast yang diinisiasi oleh Departemen Media Kreatif Himakom UTY, di mana akan berisi mengenai seputar informasi yang edukatif, kemudian informasi menarik mengenai seluruh mahasiswa maupun sivitas akademika ilmu komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, karena hari ini aku tidak sendiri. Oke, aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Hinda Novianti, salah satu anggota dari Himakom UTY, di mana hari ini aku ditemani oleh seorang dosen cantik. Alhamdulillah. Dosen yang kalau aku melihatnya itu emang benar-benar bersemangat, karena energik banget Bu Popi kalau setiap aku berinteraksi di kelas seperti itu. Oke. Dosennya adalah Ibu Popi Andiansari SOS MA. Bagaimana Bu Popi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah selesai UAS ya. Belum baru mau Ibu. UAS ya. Udah selesai semesteran. Iya, ini agak deg-degan sih Bu, karena Seninnya udah mulai UAS. Iya, betul, semangat. Oke, Bu Popi, boleh Ibu memperkenalkan sedikit mengenai Ibu Popi, kemudian Ibu sekarang kesibukannya apa aja seperti itu. Oke. Halo teman-teman semua yang ada di Medcast ya namanya ya? Betul. Oke, di Medcast. Perkenalkan, saya adalah Popi Andiansari. Saya adalah dosen tetap di ilmu komunikasi. Lalu kemudian saya banyak mengampu untuk mata kuliah yang berkaitan dengan PR. Kegiatan sehari-hari saya sekarang selain ada di UTY, saya juga siaran gitu, tapi di tempat yang lain gitu. Tidak saya sebutkan. Oke. Itu dia teman-teman, Ibu Popi Andiansari dengan Ibu Popi tuh selalu bikin suasana cheerful, teman-teman. Betul-betul bikin happy mood banget wanya Ibu Popi. Happy mood ya Bu. Oke. Karena aku telah memperkenalkan narasumber pada hari ini, tentunya nggak akan lengkap kalau misal aku nggak akan memperkenalkan terkait dengan bahasan kita pada hari ini, seperti itu. Bahasan kita hari ini yaitu mengenai tips trik public speaking yang akan dibicarakan versi dari Ibu Popi, seperti itu. Oke. Asik sendiri aja ya Bu. Oke. Bu Popi, mungkin sebagai awalan ya Bu, bahwasanya public speaking itu kan seni berbicara ya Bu. Tentunya public speaking itu kan pasti harus memiliki sebuah keahlian, kemudian juga kita harus mempersiapkan ketika kita akan berbicara di depan umum. Kira-kira kalau dari segi Ibu Popi sendiri nih Bu, mengasah keahlian di bidang public speaking seperti ketika kita ingin mengawali pembicaraan di depan khalayak itu harus bagaimana dulu Bu? Seperti itu. Oke, jadi ini jangan teori ya. Ya, nggak usah teori Bu, kita praktisnya aja. Oke. Jadi yang namanya public speaking itu sebenarnya bukan hal yang kemudian tiba-tiba ada. Jadi lahir besar tidak langsung bisa public speaking, karena yang namanya public speaking itu adalah sebuah seni yang kemudian perlu kita asah. Jadi perlu latihan. Kalau kita tidak terbiasa untuk latihan berbicara, itu kemudian nanti tidak bisa. Jadi harus terus dilatih. Makanya senang nih kalau teman-teman bikin Medcast gini ya, nanti melatih public speaking juga. Oke. Betul. Nah, kalau di public speaking itu sendiri sebenarnya
kita itu ngomong dengan banyak orang, tetapi karena kita konteksnya komunikasi, ngomong banyak orangnya itu bentuknya macam-macam, Mbak. Ada yang ngomong dengan banyak orang itu memang tatap muka gitu ya, jadi ketemu secara langsung dengan orang banyak. Ada juga yang model public speaking tapi dia tidak langsung ketemu dengan orang banyak. Orang banyak bisa nonton kita tapi kita nggak bisa nonton mereka gitu ya. Itu adalah model public speaking gitu ya. Jadi nanti kita kalau pengen bisa melakukan public speaking yang dua model itu ya tentunya kita harus belajar, nggak bisa tiba-tiba bisa gitu. Iya, jadi nggak, public speaking itu nggak langsung cering kita bisa ngomong di depan banyak orang ya Bu. Jadi harus banyak dilatih, kemudian juga terutama mengatasi gugup. Gugup berbicara. Betul banget. Kadang Hinda sendiri ya Bu, kalau lagi presentasi, aduh gimana ya nanti dinilai dosen, takut. Terus kalau presentasi di kelas kadang, oh Bu Popi senyum-senyum ya, apa aku salah ngomong? Apa yang dipikirkan gitu ya? Iya, aku bertanya-tanya gitu ya kan Bu. Oke Bu, karena tadi ada sedikit stitch tentang gugup berbicara ya Bu, pasti itu kan salah satu hal yang melekat juga di public speaking gitu. Jadi ketika kita berbicara di depan umum gitu, di depan halayak, pasti tentunya gugup berbicara itu hal yang manusiawi seperti itu. Kira-kira gimana ya Bu cara mengelola agar tidak gugup berbicara ketika public speaking? Oke. Kalau cara mengelola gugup sebenarnya setiap orang itu punya berbeda-beda ya cara mengatasinya. Ada yang kemudian dia itu dengan melatih untuk berbicara a, i, u, e, o gitu. Ada ya. Ada juga yang kemudian dia itu minum dulu, atau ada juga yang ke toilet dulu gitu ya. Tetapi yang pasti ketika kita itu public speaking itu ada 3 hal Mbak. Yang pertama ada persiapan yang namanya persiapan mental. Nah, persiapan mental itu terkait dengan bagaimana kita mengatasi rasa gugup kita. Jadi kita itu nanti harus membayangkan kita akan ketemu siapa di sana. Kira-kira mereka itu tertarik dengan kita, itu akan ngomongin apa gitu ya. Interest mereka itu akan kemana, itu perlu kita pikirkan. Lalu yang kedua terkait dengan kesiapan fisik. Nah, kalau fisik kita lagi kondisinya nggak baik, lagi sakit, itu pasti akan mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan juga fisik itu akan berkaitan dengan grooming, Mbak. Betul. Kalau kita kadang-kadang gini ya, ada saatnya kita itu nggak pengen tampil yang oke gitu, baru bangun tidur pengen kemana gitu ya, lalu kemudian akhirnya kita ke suatu tempat ketemu orang gitu ya, kita kan shock, lalu kita kadang-kadang kaget nggak bisa ngomong, bukan karena kita nggak bisa ngomong, tapi kita nggak percaya diri dengan penampilan kita. Kita harus persiapan fisik, apalagi kalau kemudian kita ketemu dengan orang banyak, apalagi tadi Hinda kan cerita tentang mau presentasi pada saat di kelas gitu ya, penampilan itu penting loh ya, penampilan fisik. Jadi kalau mau presentasi ya jangan sebiasa aja gitu, jadi harus semenarik mungkin agar nanti kita juga jadi percaya diri. Habis itu yang ketiga adalah kuasai materi, Mbak. Kalau kita itu sudah menguasai materi, kita sudah paham apa yang mau kita sampaikan, itu pasti kita jauh lebih percaya diri. Otomatis tingkat pressure dan juga kegugupan itu pasti akan jauh lebih berkurang. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu materinya, ditanya apa itu pasti gagap duluan gitu. Jadi kita bingung mau ngomongin apa gitu, karena kita nggak punya materi gitu. Betul. Jadi manajemen gugup ini tuh punya versi terbaik dari tiap-tiap individu ya Bu ya. Kalau dari Hinda sendiri ya Bu, fun fact, Hinda tuh kalau lagi gugup, Hinda pasti akan mengalihkan fokus perhatian Hinda ke hal yang lain seperti itu. Misal lagi nunggu giliran presentasi nih, kayak metopen lah ya Bu contohnya. Karena kayaknya metopen udah jadi top of mind gitu di semester 5 ini. Jadi waktu sebelum menunggu metopen itu Hinda benar-benar mengalihkan fokus perhatian ngelihat idol-idol K-pop yang ganteng-ganteng. Jadi ketika udah waktunya giliran berbicara tuh udah siap gitu, udah pokoknya bismillah aja, pokoknya aku bisa. Seperti itu. Kadang keyakinan diri juga mempengaruhi ya Bu ya. Betul, keyakinan diri. Kalau kita dari awal udah nggak yakin, biasanya gagal gitu ya. Seperti itu. Ada perasaan yang semacam itu juga. Berarti kalau ada tendensi terkait dengan kita judgement diri kita, kayaknya aku nggak akan bisa deh. Itu beneran nggak akan bisa ya Bu ya. Makanya mindset itu penting banget Mbak. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, mindset kita itu harus benar dulu. Kalau mindset kita, oke, aku yakin aku bisa, itu pasti akan jadi bisa. Tapi ketika kita
aduh aku nanti gimana, ya mesti gimana. Iya, betul. Jadi ternyata public speaking tuh nggak cuma asal berbicara ya, iya, Bu. jelas. Jadi semua faktor yang ada di dalam tubuh kita tuh semuanya mempengaruhi gitu. Gitu. Terkadang kalau misal pikiran kita udah jelek duluan, kita udah punya judgement ke diri gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak akan maksimal gitu ketika public speaking. Oke, Ibu. Kemudian Bu, ada faktor juga nih Bu, pasti kalau di public speaking itu kan ada mengenai intonasi, artikulasi, itu kan Bu. Itu kan salah satu hal yang memiliki urgensi gitu di public speaking seperti itu. Kira-kira kalau dari Ibu Poppy sendiri Bu, kira-kira untuk tips untuk bisa meningkatkan terkait dengan kejelasan artikulasi, intonasi, kemudian bisa menempatkan diri dimanapun ketika public speaking itu bagaimana? Oke, kalau masalah intonasi itu tentu saja sangat penting ya, apalagi kalau kita ngomongin nih yang tadi saya sempat spill sedikit, kalau kita siaran gitu ya. Kalau misalnya kita siaran, intonasi tidak jelas, kalimat tidak jelas, otomatis nanti publik atau penonton nonton kita itu juga dengan apa tadi gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang semacam itu sering keluar pada saat kita melakukan public speaking, terutama untuk penyiaran. Misalnya adalah ketika kita ngomong pakai bahasa asing. Bahasa asing kita tidak membaca dahulu kalimatnya apa, cara membacanya bagaimana, grammarnya gimana gitu ya. Itu biasanya kita akan salah, Mbak, ketika kita ngomong nasional gitu aja. Kalau kita beribet nasional gitu ya. Benar, gitu. Nah, jadi kita harusnya memang latihan dulu sih, Mbak. Latihan dulu untuk kemudian mengelola intonasi, mengelola tata bahasa. Atau kalau dalam penyiaran itu kita harus reading dulu. Jadi nanti ketika kita mau siaran, kita itu reading, baca dulu apa sih yang kemudian harus kita sampaikan nanti pada saat siaran gitu. Kalau dalam konteks siaran ya. Tapi kalau dalam konteks public speaking yang umum ya berarti kita harus latihan dulu yang mau diomongin itu apa gitu. Biasanya gitu. Kira-kira nih Bu Poppy, seorang public speaker itu ya Bu, kira-kira kan pasti memiliki keunikan tersendiri ya Bu ya. Kadang ada dia itu yang suaranya menggelegar, cempreng-cempreng gitu. Kadang ada suaranya yang punya benar-benar intonasinya benar-benar bulat gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh apakah memang suatu keunikan yang diasah ataukah emang kita harus menyeragamkan sesuai dengan yang patennya yaitu misal bulat gitu ketika kita berbicara. Karakter suara manusia itu alhamdulillahnya ya memang punya variasi yang sangat banyak gitu ya. Ada yang cempreng, ada yang suaranya gede, ada yang suaranya sengau gitu ya. Itu macam-macamnya memang banyak. Tetapi ketika kita mau ngomongin public speaking, kita juga bisa memilah-milah nih kira-kira public speaking apa yang kemudian mau kita sampaikan. Kalau kita mau jadi MC untuk acara 17-an di di pas Istana Kepresidenan gitu ya, itu suaranya tentu ada karakteristik tertentu. Kalau untuk jadi penyiar radio, otomatis karakter suaranya juga disesuaikan dengan standar radio tersebut. Nah, tetapi ternyata makin ke sini itu kan platform-platform untuk kita bisa melakukan kegiatan public speaking kan makin banyak ya. Ada YouTube, ada ya macam-macam lah platformnya. Ternyata semua jenis suara itu punya daya tarik tersendiri. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa aduh suaraku kok jelek ya atau suaraku kok nggak enak didengar gitu ya, tapi ternyata semua itu punya pasarnya sendiri-sendiri gitu ya. Tidak harus yang bulat banget ini yang akan paling laris, tidak juga. Ternyata untuk voice over yang kemudian suara cempreng pun juga dibutuhkan gitu ya. Atau yang suaranya kecil, halo apa kabar, yang untuk princess itu juga ada sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk kemudian berbicara di depan umum dengan keunikan dari suaramu itu gitu. Semua ada pasarnya, pasti ada gitu. Ada satu hal yang aku highlight tadi dari perkataan Bu Poppy. Semua orang punya keunikan, jadi itu dia yang bisa menjadi pendukung kamu untuk bisa menjadi public speaker yang baik seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba menjadi seorang public speaker seperti itu ya Bu. Kemudian Bu, mengenai tadi artikulasi dan sebagainya, kira-kira itu ada latihannya nggak sih Bu gitu? A I U E O A I U E O gitu. Selain itu, misal gitu kan kayak A I U kayak kira-kira ada nggak sih Bu latihan yang memang betul-betul bisa
melatih Ada, hal oke. itu? Untuk latihan biar kita itu bisa mengucapkan dengan jelas, satu tadi A, I, U, E, O. Jadi ketika kita ngomongnya A, I, U, E, O gitu ya, kita ngomongnya malu-malu A, I, U, E, O, itu otomatis tidak akan membuat intonasi kita baik gitu ya. betul. Tetapi kalau kita itu percaya diri A, I, U, E, O gitu, tentu akan latihannya itu jauh lebih bagus. Lalu kemudian kan biasanya kalimat susah itu ada di bahasa asing. Nah, kita harus latihan kalau yang itu. Misalnya ada bahasa Inggris yang paling sering kita pakai, atau singkatan-singkatan yang kemudian dia itu susah dibaca atau terlalu panjang. Itu juga sebaiknya teman-teman harus banyak latihan, banyak lihat referensi, kira-kira cara bacanya kayak gimana gitu. Kalau sudah tahu, misalnya kita mau ngomong, ini boleh sebut merek tidak ya? Gimana Bu, saudara? Apakah disponsori teman-teman? Misalnya ada satu tempat jualan es krim itu ya, yang itu ya. Kita tuh nyebutnya nanti bisa pakai kata, sebut nggak apa ya, cuman contoh ya. Sebut aja, misalnya mixu gitu ya. Ternyata itu kata sebagian orang itu tidak benar gitu ya. Yang benar adalah misu misalnya gitu ya. Nah, kita harus banyak latihan dan juga harus banyak cari referensi, ini gimana ya cara bacanya, ini gimana ya cara bacanya gitu, biar kita nggak terpeleset atau keliru seakan-akan kita nanti salah memahami gitu ya. Apalagi kalau siaran ya, penonton tuh melihat penyiar itu adalah orang yang paling pintar tentang beritanya, itu yang kemudian kita tahu, beritanya begini, nanti si penyiarnya ngomong apa. Ketika kita ngomong gadis kretek jadi gadis kretek saja, itu berarti wah penyiarnya nggak ini nih, nggak meyakinkan nih, ngomongnya aja keliru misalnya gitu. Jadi memang harus dilatih dan kita harus banyak wawasan cara membaca gitu. Selain latihan A, I, U, E, O. Curiga habis ini Mixel bakal nge-sponsorin nanti buat talent ya gitu ya. Oke, Bu Poppy, aku penasaran juga nih Bu. Kira-kira seberapa jauh sih Bu untuk seorang komunikator atau misal dia opinion leader ya Bu untuk mempengaruhi dari halayak seperti itu. Jadi ketika kita melihat misal contoh ya Bu Najwa Shihab gitu, karena mungkin beliau ini memiliki sepak terjang yang sudah tinggi gitu kan ya Bu, apalagi di dunia pertelevisian seperti itu. Nah tentunya pasti akan meningkatkan trust, kepercayaan yang lebih tinggi juga gitu kepada Najwa Shihab. Nah, kira-kira apakah memang seberpengaruh itu sih Bu gitu terkait dengan seorang komunikator, kemudian kredibilitas dia ketika dia berbicara itu? Jelas Mbak, kalau yang namanya opinion leader itu dibangun dari yang pertama trust. Kepercayaan. Ya, trust. Orang itu percaya sama dia. Nah, trust ini berasalnya dari macam-macam Mbak. Yang pertama bisa jadi personal branding dia. Brandingnya dia kayak gimana? Di sosial media kah atau di depan umum, depan khalayak, orangnya kelihatan begini, begini. Nah, branding yang kemudian dia sampaikan itu apakah kemudian menunjukkan kapabilitas dia atau tidak? Kalau dia itu brandingnya saya ini orang pinter loh, saya ini begini-begini, tapi kamu tidak menunjukkan bahwa kamu tuh orang pinter, itu branding kita otomatis akan turun juga. Jadi trust kita juga turun. Jadi yang namanya trust itu dibangun atas branding, branding itu dibangun atas kapabilitas. Jadi kalau kapabilitasmu oke, brandingmu bagus, otomatis nanti trust itu juga akan nempel ke kita. Nah, pentingnya kita dari teman-teman komunikasi gitu ya, ketika kita pengen membangun branding, maka kita harus punya skill, punya kapabilitas. Branding kita bagus di sosial media gitu ya, kita membangunnya bagus-bagus, tapi ternyata kapabilitas kita, kemampuan kita kurang bagus, itu orang juga bisa menilainya, wah ini ternyata cuman manipulatif nih misalnya seperti itu. Nah itu yang tidak kita inginkan. Sebaiknya sejajar lah antara branding, skill dan juga kapabilitas kita. Begitu. Oke, ternyata yang pertama adalah trust dulu ya Bu ya, kepercayaan, biar halayak itu percaya bahwasanya apa yang dia sampaikan itu yang memang betul seperti itu, berbobot daging seperti itu gitu. Kemudian Bu Poppy, biasanya ya Bu ketika teman-teman mahasiswa deh Bu, gak jauh-jauh kalau misal kita presentasi gitu kan, ada temennya yang nanya gitu. Nah temennya sengaja kayak aku mau balas dendam ke dia gitu. Mau ngasih pertanyaan yang susah aja lah biar dia susah ngejawabnya gitu. Nah kira-kira kalau misal tiba-tiba nih Bu kita
dihadapkan dengan situasi seperti itu gitu, kita takut duluan, nggak tahu nih aku mau jawab apa, aku bingung gitu. Nah, kira-kira di depan itu harusnya baiknya kayak gimana sih Bu gitu. Jadi kita ngomongin jenis-jenis pertanyaan dulu ya. Jenis-jenis pertanyaan itu yang pertama, pertanyaan memang karena dia benar-benar tidak paham, nanya karena beneran pengen tahu. Yang kedua, nanya karena dia sebenarnya sudah tahu tapi dia pengen ngetes kamu, ngetes kamu kemampuanmu sejauh apa gitu ya. Biasa terjadi. Yang ketiga, pertanyaan yang menjatuhkan. Nah, ini adalah 3 model pertanyaan yang kemudian biasanya akan menghampiri kita terutama di kelas gitu ya. Betul. Karena kita kan bersaing gitu ya, bersaing pengen dapat nilai yang terbaik, makanya kita piye gitu ya. Oke. Nah, ketika kita menghadapi ada orang-orang yang menurut kita, tapi belum tentu ya Hin, itu menurut kita menjatuhkan, ternyata dia memang pengen tahu gitu, nggak tahu juga ya, jangan seudon dulu gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu, oh ini ternyata pertanyaannya itu kayak seakan menjatuhkan gitu ya. Ya kita tampil dengan elegan dong, jawab dengan sesuai dengan kemampuan kita, lalu kemudian tahan diri, jangan kemudian kalian gaslighting gitu ya, gaslighting dulu. Jadi tahan diri, lalu kemudian jawablah sesuai dengan apa yang kamu ketahui ya. Ketika kamu nanti mereply pertanyaannya biasanya kan akan berlanjut gitu ya. Nanti kamu jawab dengan yang baik gitu ya. Jangan kemudian gaslighting, jangan kemudian tidak sabar, apalagi kamu menuju dia, apa maksudmu gitu ya. Iya. Nanti kalau ketemu akhirnya berantem ya. Kamu tadi nanya ke aku susah banget. Udah kan, kita cut aja, nggak usah temenan gitu lah ya. Sering terjadi kayaknya deh Bu. Oke, berarti intinya ketika ada yang seperti itu, kamu jual aku beli aja gitu. Nggak usah takut-takut gitu, terabas aja. Walaupun di depan agak ngangong-ngangong dikit lah ya. Oke, Bu Poppy, Hinda penasaran sama kegiatan Ibu jadi news anchor gitu ya, gitu. News anchor. Kan ya Bu, tadi juga baru dibilangin ya Bu ya, kayak pakai bahasa Inggris gitu kan, agak susah artikulasinya gitu. Oke, jadi kira-kira Bu ada perbedaan yang benar-benar signifikan atau spesifik nggak sih Bu antara public speaking ketika Ibu news anchor dengan public speaking yang sehari-hari gitu, yang tentunya misal kita bandingkan dengan presentasi misal gitu di teman-teman mahasiswa gitu, kira-kira ada perbedaan? Oke, kalau yang presentasi yang di depan mahasiswa yang ngajar ya kita udah sering lihat ya kayak gimana gitu persiapannya. Kalau kita lihat yang public speaking yang kemudian itu dasarnya adalah news anchor, siaran di TV, itu persiapannya jauh lebih lama, terutama pada saat pra syuting gitu ya, karena kita harus melewati beberapa tahap dulu nih. Yang pertama kita balik lagi tadi ya, masalah mental tadi. Yang pertama tadi masalah mental. Ketika kita berbicara itu pada saat public speaking yang ketemu banyak orang, ngomongnya itu lebih santai karena yang bisa kita tatap itu banyak orang. Jadi kita nanti nggak mau natap sini, kita pindah ke sini, kita bosan ke sini, kita bisa pindah ke sini. Nah, sementara ketika kita siaran, kita itu hanya menatap satu tempat saja, yaitu pada bagian kamera. Nah, itu juga jadi mental tersendiri. Karena apa? Karena pikiran kita jauh di luar. Nanti yang nonton aku gimana ya? Mereka responnya terhadap aku gimana ya? Itu yang kemudian kadang-kadang menjadi kepikiran. Ya. Nah, mental yang semacam itu sebenarnya bisa kita bangun ya, agar kemudian kita bisa percaya diri di depan penonton. Kadang-kadang ketika kita siaran gitu ya, terutama pada siaran yang dia itu pressure-nya jauh lebih tinggi Mbak, siaran yang live. Nah, siaran yang live itu kan tantangannya adalah tidak boleh salah, lalu kemudian tidak boleh sampai keliru, dan juga kita harus fokus banget gitu ya. Itu yang kemudian terjadi. Kalau siaran yang live itu, kalau saya siaran gitu ya, misalnya kan biasanya 5, 4, 3, 2, 1 langsung siaran gitu ya. Tayangnya kan saat itu juga. Nah, itu pressure-nya jauh lebih tinggi. Kadang-kadang kita shock gitu kan, apalagi kalau kita tidak latihan dulu. Nah, itu jadi mental kita bisa jadi jatuh. Nah, untuk itu ada beberapa hal. Dari mental tadi, kita persiapan fisik itu tadi. Ketika kita mau siaran TV gitu ya, itu persiapan fisiknya jauh lebih lama dibandingkan dengan persiapan fisik ketika mau di kelas. Persiapan TV itu make up-nya aja sejam Mbak. Harus on point ya Bu ya. Kayak gimana kalau ini bisa disendok Mbak ya. Bedaknya tuh bisa disendokin saking tebelnya gitu ya. Jadi nanti pasang ini dan lain sebagainya itu aja lama. Ya itu persiapan fisiknya. Belum lagi bajunya nanti harus gimana dan lain sebagainya.
Habis itu persiapan materi. Untuk materi itu biasanya ketika kita siaran gitu ya, katakanlah saya siaran live-nya jam 1 gitu ya, itu jam 12 paling tidak saya sudah harus ada di studio karena mempersiapkan make up dan lain sebagainya, reading dan lain sebagainya, dan kita dikejar-kejar waktu seperti itu. Nah, itu kita memang perlu punya ini sih Mbak, fisik yang baik juga. Kalau kita gampang sakit dan lain sebagainya, nanti pas sampai di situ shock gitu ya. Nggak bisa. Jadi kita harus banyak persiapan. Kalau mental memang harus ditingkatkan gitu ya, kita harus fokus bahwa oh tenang, yang lihat kita hanya kamera, yang lihat kita itu hanya benda mati, itu yang kemudian kita pikirkan. Itu bisa membuat kita jauh lebih percaya diri, gitu ya. Tapi kalau pikiran kita, aduh nanti orang tua di rumah nontonnya gimana ya, aduh temanku, aduh gebetanku, itu nanti akan ribet. Gitu. Jadi pikirkan saja di depan kita ini hanya benda mati, lalu kemudian kita langsung fokus saja, itu akan jauh lebih menetralkan pikiran gitu. Jadi jangan terlalu pikirin siapa ya audiens tuh gitu. Kira-kira calon mama mertua ngelihat gak ya gitu. Iya. Kalau nonton, waduh bahaya nih kalau aku salah gitu kan ya Bu. Oke. Berarti ya Bu, kalau seperti itu nggak akan jauh-jauh juga dengan evaluasi ya Bu gitu. Jadi ketika kita setelah melaksanakan public speaking gitu ya kan, pasti tentunya kita harus melakukan evaluasi. Kira-kira kalau dari segi Bu Poppy sendiri Bu, evaluasi yang selalu Ibu lakukan gitu ketika habis melakukan public speaking bagaimana? Ini yang siaran ya? Iya, siaran. Kalau misalnya evaluasinya adalah ketika kita habis siaran, saya kan siarannya biasanya 2 kali tuh. Yang pertama siarannya itu adalah yang live, yang kedua adalah tapping. Kalau tapping ini pressure-nya itu jauh lebih rendah. Karena dia tidak disiarkan secara langsung, lalu kemudian kalau salah masih bisa diulang, itu aman gitu ya. Jadi kita siaran bla 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 bla, yuk diulang lagi, masih santai gitu ya. Nah, ketika yang siarannya live itu biasanya nanti saya akan nonton. Kalau yang tapping mungkin saya jarang nonton karena ya sudah pasti jauh lebih baik gitu ya. Kalau yang live itu biasanya nanti akan sampai rumah tak tonton gitu ya, oh tadi siarannya gimana, oh ternyata tadi ada yang nggak bener, aku ngomongnya kalimatnya salah gitu kan, tak evaluasi sendiri, lalu kemudian sampai oh berarti besok lagi kalau aku ngomong itu harus seperti ini, oh harus latihannya lebih banyak lagi, harus memperbanyak referensi kata-kata misalnya seperti itu. Kadang-kadang kita ngomongin ada berita yang kalau kita itu tidak tidak baca dulu, tidak reading dulu, kita nggak tahu loh, kita itu lagi beritain apa. Betul. Pernah suatu ketika itu memberitakan tentang sukulen gitu kan. Saya baca sukulen, mikir sukulen ki opo gitu. Iya. Baru terus nggak tahu gitu karena saya nggak reading dulu, nggak kepo dulu. Jadi ngomong sukulen tuh kita kondisinya ragu-ragu ke kamera, sukulen gitu, sambil mukanya tuh kelihatan kalau nggak tahu itu sukulen tuh apa misalnya gitu ya. Ternyata setelah selesai acara baru saya baca, oh sukulen tuh ternyata salah satu jenis kaktus gitu ya. Ada kaktus itu namanya sukulen gitu. Lalu kemudian misalnya ngomong apa gitu ya, pernah keliru ngomong yuk kita ke puskesmas yuk gitu, saya terbiasa ngomong puskesmas gitu ya, ternyata habis itu dihubungin sama salah satu teman, kamu tuh salah ngomong, apa yang benar, puskesmas, salah ya, ternyata puskesmas gitu. Hal-hal kecil yang menurut kita itu benar, ternyata belum tentu benar gitu. Jadi kita harus banyak referensi, cari tahu mana yang benarnya gitu. Ternyata berarti kalau untuk evaluasi sendiri ya Bu, biasa dilakukan tiap hari kalau dari Ibu Poppy seperti itu. Jadi ketika Ibu telah melaksanakan gitu, jadi langsung evaluasi gitu. Sebaiknya seperti itu. Cuman memang jangan sampai ketika kita melakukan evaluasi terus dipikirkan terus menerus ya, overthinking nanti jadinya. Aduh gimana kemarin, itu mah jadi pusing ya, nggak selesai. Jadi ya selesaikan hari itu juga sudah, besok mikirin yang lain lagi gitu. Berarti seberapa jauh kita berbicara juga bergantung dari apa yang kita tinjau sebelumnya ya Bu. Misal kita mau membicarakan suatu peristiwa ya Bu, berarti kita betul-betul harus tahu nih keaslian peristiwanya itu seperti apa gitu kan. Jadi biar kita juga bisa luas, fleksibel ketika berbicara seperti itu. Betul nggak Bu kalau kayak gitu? Iya, harusnya kita tahu, apalagi tadi ngomongin siaran ya, kita harus tahu konteks siaran kita itu seperti apa gitu ya. Yang mau diberitain apa, jangan sampai kemudian kita salah intonasi, salah pemotongan kalimat ketika berbicara saja itu sudah fail, gagal gitu ya. Ngomong saya bermain bola, saya bermain
bola itu aja sudah nanti beda arti, Iya. apalagi dalam kalimat yang wujudnya berita itu makin akan fatal sih Mbak sebenarnya kalau kita siaran gitu. Jadi memang harus reading, harus dibaca beberapa kali baru kita bisa siaran gitu tampil. Oke. Kompleks banget teman-teman. Aku kalau ngeliat Bu Popi lagi public speaking kayak, aduh, aku jadi pengen kayak Bu Popi. Oke, Bu Popi kira-kira nih Bu, untuk public speaking juga karena perkembangan teknologi dan media betul-betul sangat masif ya Bu, perkembangannya amat sangat berkembang pesat gitu. Kira-kira kalau dari segi public speaking sendiri, apakah memang ketika kita mampu memanfaatkan keduanya, teknologi dan media seperti itu, apakah akan mempengaruhi kualitas dari kegiatan public speaking kita seperti itu? Jelas ya. Apalagi kalau teknologi terkini dalam dunia penyiaran itu kan ada AI ya. Iya, ada betul. AI ya. Sekarang Takut kan sudah ada banget beberapa televisi yang sudah pakai penyiar yang dia itu AI. AI. Nah, ketika kita menghadapi teknologi yang sudah jauh lebih kompleks ya, ketika manusia sudah digantikan dengan kecerdasan buatan, digantikan robot gitu ya. Itu masalah utama yang kemudian muncul itu kira-kira masalah apa? Masalah berkaitan dengan rasa ya, masalah rasa. Kita mau ngomongin berita yang kemudian itu sedih, berita yang itu kemudian gembira, ketika itu pakai AI itu nggak bisa ditangkap Mbak sejauh Flat ini ya, aja ya, Bu. flat aja gitu. Jadi orang nonton tuh tidak ada empatinya gitu. Itu yang kemudian dikhawatirkan gitu ya. Walaupun sebenarnya memang kalau penyiar itu sebaiknya harus netral, tetapi kadang-kadang kita juga bisa melakukan ngasih empati terhadap pemberitaan yang kemudian ada. Ada yang happy ya kita juga harus siarannya happy. Halo, apa kabar misalnya gitu ya. Atau kalau kemudian ada yang sedih ya sebaiknya kita juga turut empati Mbak. Nah kalau di AI itu agak berat sih kayaknya, masalah rasa, masalah empati itu agak kurang. Jadi menyikapi terkait dengan teknologi ya sebaiknya kita harus bisa menyeimbangkan Mbak, mana yang kemudian pemberitaan itu boleh pakai AI, mana yang kemudian pemberitaan itu yang pakai teknologi yang manusia saja, agar kemudian semua bisa berimbang. Siaran bola AI nggak seru ya? Iya, nggak seru. Ayo gol datar. Harusnya kita bisa semangat ya Bu ya, kayak dengerinnya aja lagi apa sih ini siarannya gitu ya. Tendangannya ini dari sini ke sini gol. Iya benar. Jadi nggak kerasa ya Bu ya. Nggak feel banget. Oke. Terakhir nih Bu Popi, aduh sayang banget pasti setiap pertemuan ada perpisahan ya Bu ya. Aduh sedih banget. Satu pertanyaan terakhir nih Bu, dari Ibu Popi sendiri, boleh memberikan satu kata, bukan satu kata sih, tapi penyemangat gitu untuk teman-teman Ilkom UTY. Gimana caranya kita harus berkembang, terutama ilmu komunikasi itu kan ilmu dinamis banget ya Bu. Kita juga nggak harus belajar satu disiplin ilmu banget gitu. Misal kita nggak harus, kita cuma bisa di public speaking aja tapi kita nggak kritis dan sebagainya gitu. Mungkin kalau dari Bu Popi sendiri silahkan memberikan penyemangat ke teman-teman Ilkom gitu ya Bu, apalagi mau UAS nih muka-muka terlalu ya Bu. Kayak mikirin ini tugasnya gimana gitu, deadline-nya Senin. Kalau dari Bu Popi kayak gimana? Untuk teman-teman terutama Ilkom atau kemudian jurusan yang lainnya, nanti monggo silahkan teman-teman tingkatkan skillnya teman-teman, tingkatkan kapabilitasnya teman-teman terkait dengan akademik ataupun non akademik. Karena nanti persaingan teman-teman ketika lulus kuliah itu nanti sainganmu tidak hanya teman dari jurusanmu saja ya. Nanti saingan kita itu adalah semua orang dari berbagai jurusan. Yang kemudian kita bisa lakukan adalah kita tingkatkan skill, kita tingkatkan kapabilitas, habis itu kita bisa menjadi orang yang berguna, orang yang kemudian bisa diterima di banyak tempat untuk bekerja gitu ya. Jadi tolong tingkatkan terus skillmu. Masalah nilai ya akan mengikuti lah ya. Skill meningkat otomatis nilai juga akan meningkat. Pokoknya sukses terus, semangat terus untuk teman-teman Ilkom dan semua jurusan. Semangat terus teman-teman. Mau mendekati UAS pasti banyak deadline, nggak apa-apa, jalanin aja. 2 minggu doang kok. Nggak lama ya Bu. Tadi ngelihat teman-teman audiens yang di sini pas dengar Bu Popi bilang persaingannya bukan cuma dari teman seprodimu gitu. Langsung shock ya? Langsung shock, mukanya langsung, aduh gimana nih, bakal jadi orang nggak ya gitu.
Karena Jadilah, sekarang orang ngaring. pasti. Pasti. Oke, itu dia teman-teman pembahasan aku dengan Ibu Poppy di Medcast ke-6 dari Himakom UTY. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari seorang Ibu Poppy gitu, yang mempunyai pengalaman banyak juga. Mungkin dari teman-teman Ilkom juga banyak yang sudah mengenal Ibu Poppy, karena ya pastinya ya Bu Poppy suka berseliweran di kampus gitu ya. Berseliweran apa ya Bu? Maksudnya mukanya nggak asing di mata teman-teman Ilkom seperti itu. Itu dia teman-teman, semoga bisa kita pelajari secara mendalam mengenai public speaking gitu. Harapannya adalah kita bisa berkembang bersama menjadi generasi Ilkom yang nggak cuma pandai di satu bidang gitu. Jadi intinya tadi ada satu highlight dari Bu Poppy, kita harus bisa menguasai banyak bidang gitu, agar kita juga bisa diterima di semua pekerjaan seperti itu. Atau apa ya Bu, dibolak-balik gak sih Bu aku? Oke, intinya seperti itu. Pokoknya banyak memperdalam semua hal yang baru gitu, jangan takut untuk mencoba gitu. Oke, jangan lupa nantikan keseruan Medcast di episode mendatang. Tentunya Medcast ini akan hadir setiap hari Minggu jam 6 sore di YouTube Himakom. Oh, jam 7 sore. Oke, kemarin kayaknya jam 6. Enggak, jam 7. Jam 7 malam di YouTube Himakom UTY. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami @himakomUTY, follow juga Instagram, TikTok Himakom UTY, dan Twitter Himakom UTY. Sampai jumpa di keseruan Medcast selanjutnya. Dadah dulu Bu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dah, makasih Bu Poppy.